Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Insight. Di video kali ini, gue mau sedikit memberikan informasi-informasi yang penting buat kalian. Di situ ada Thomasdo merubah formasinya, ada pemain yang cedera yang nggak bisa main, ada pemain yang sembuh, dan ada beberapa informasi penting lainnya. Jadi pastikan Anda tetap di sini, menonton gue sampai habis. Jangan lupa, pastikan Anda komen karena komentar kalian ini menjadi masukan buat gue, dan gue juga banyak ngambil bahan-bahan konten gue dari komentar-komentar kalian. Banyak keren-keren banget. Ada yang komentar ini, komentar itu semuanya gue jadiin sumber inspirasi gue untuk membuat video. Waduh, ini luar biasa sekali. Kita akan menghadapi Bayangkara yang mana menurut gue ini akan mudah untuk Persija Jakarta. Jangan bilang gue sombong ya, karena kalau tim yang sompra, kalau tim Persijanya yang bilang gampang lawan Bayangkara, itu boleh-boleh aja lu bilang, jangan ngomong kayak gitu, jangan anggap remeh, bukan sombong, jangan anggap remeh. Tapi kalau gua berbicara karena gue di sini bukan di timnya, jadi sah-sah aja. Kalau tim nggak boleh nganggap remeh, tapi kalau supporter atau analisanya atau analisa dari supporter, sah-sah aja menilai itu pertandingan yang akan mudah untuk Persija. Itu juga bukan kesombongan, tapi itu untuk menambah semangat menyaksikan pertandingan. Jadi kalau misalkan kita anggap, alah Persija nih bisa nih ngalahin dia nih, jangan khawatir. Harusnya kita sebagai supporter itu kayak begitu, bukan waduh berat nih, bisa kalah. Jangan pesimis, optimis. Cuman ya kalau buat tim Persijanya jangan, karena ntar digoreng-goreng sama orang. Begitu. Oke. Gue udah catat beberapa poin di sini yang mana gue akan sampaikan satu persatu, dan ini akan gue jabarkan apa yang ada di benak pikiran gue. Jadi pastikanlah kalian nyender dulu, mundur dulu, ya. Terus kopinya siapin, rokoknya nyalain, kalau yang nge-vape, sedot vape-nya. Ya salam. Oke, gue akan mulai. Gue kadang kalau bikin video pengen ketawa sendiri gue. Gue ngebayangin lu lagi di rumah, lagi ngeliatin gue sambil melongo. Ini orang ngomong apa nih, gue dengerin nih. Lu keren sih dengerin gue ngomong. Gue komat kamit, lu dengerin nih, ngeliatin gue di TV. Mantap. Oke. Poin pertama dari temuan gue, bukan temuan, dari beberapa sumber yang gue ambil. Poin pertamanya adalah Thomasdo ingin merubah formasinya dari 3 back menjadi 5 back. Lo jangan nganggap gue ngebocorin karena ini sudah ada di media di mana-mana. Jadi bukan gue ngebocorin, tapi salahkan Thomasdo-nya yang mempublikasi. Oke. Kenapa 5 back? Gue ngelihat di sini ada beberapa faktor ya. Thomasdo pakai 5 back ini ada beberapa faktor. Karena memang kalau misalkan 3 back sebenarnya sama aja. Lu pakai 3 back, lu pakai 5 back, itu sebenarnya fungsi RWB dan LWB-nya ini, kalau lu sealam sama gue pemain FIFA, hanya lebih depan dan lebih belakang saja. Tapi kenapa Thomasdo merubah ini menjadi 5 back? Karena apa? Yang pertama, Rio Fahmi kemarin mainnya keren banget. Mungkin dia akan mengisi posisi kanan. Dan kembalinya Bule, Rezaldi ke Persija. Mungkin ini menjadi, waduh, nih kalau ada kirinya mantep nih. Jadi bisa jadi dengan kembalinya Bule dan Rio Fahmi yang mainnya cukup keren kemarin, bisa jadi 5 back, ini dia penentunya. Thomasdo menentukan 5 back. Karena 3-nya udah keren, tapi sayang ada yang cedera, ntar gue sampein. Tapi kanan kirinya ini udah oke kalau misalkan Rio bisa main, atau Rio main, atau Rezaldi main ya. 3 backnya udah jangan raguin lagi. Dan ini juga fungsi si kanan kirinya itu nggak murni jadi defender, tapi dia wingback lah. Lo tau wingback kan, yang begitu tuh ya, nyerang dari sisi kanan dan kiri, luar biasa. Oke, poin kedua, Hansa Muyama diragukan tampil karena dia cedera kemarin MRI, dan hasilnya nggak tahu. Gue nggak dapet infonya. Mudah-mudahan nggak panjang, tapi kayaknya dia nggak bisa main kali ini. Opsinya apa? Opsinya di sini kita punya 2. Ada Tony Sucipto atau Hanif Syahbandi yang dipaksa turun ke belakang. Kalau Thomasdo tetap mau kekeh, ada 3 back di dalam kotak penalti. Ya mungkin Hanif Syahbandi bisa, dan ini yang disampaikan sama Thomasdo sendiri di wawancara sama Bola Sport atau apa gitu. Gue ngeliat tuh. Bisa jadi Tony Sucipto atau siapa ya tadi? Hanif Syahbandi. Terus poin berikutnya.
Ryuji juga udah baik noh. Ryuji udah sembuh, bukan udah baik, emang sakit. Ryuji udah sembuh dari cederanya. Kemungkinan dia bisa tampil, tapi kalau namanya pemain yang lama nggak tampil terus dia comeback, agak riskan kalau untuk dipasang inti. Jadi kita nggak bisa berharap sama Ryuji. Lagi pula pro kontra, ada yang suka Ryuji, ada yang nggak suka Ryuji. Ya kita bebas. Tapi positifnya apa? Positifnya Thomas Doll banyak opsi untuk menentukan siapa dan di mana. Bahkan dia sekarang udah mulai bisa ngerombak formasi karena pemainnya kok hampir komplit. Tapi sayangnya begitu ini Ryuji sembuh, Rezaldi sembuh, Hansamu harus cedera. Jadi terus aja kayak begitu. Kalau misalkan semua komplit, mungkin Thomas Doll punya opsi lain di segi formasi dan strateginya. Mungkin kita berharap aja supaya semuanya sembuh. Jadi semakin berwarna permainan Persija. Oke. Terus Thomas Doll bilang kalau pemain Persija rata-rata hampir keseluruhan sudah paham apa yang saya inginkan. Jadi ketika Thomas Doll ingin bermain bola-bola pendek, pemain sudah paham. Ketika Thomas Doll ingin bermain bola-bola long pass, pemain sudah paham. Long pass bukan sekedar long pass. Kita memang main long pass dari dulu, tapi long passnya Thomas Doll ini sedikit berbeda, lebih keren. Sedikit build up sedikit, lalu ada long pass yang akurat. Pemain menurut Thomas Doll sudah paham akan hal itu. Keren, luar biasa. Pada pinter-pinter. Oke, terus apalagi poin berikutnya, Yusuf Helal, Habibi, diragukan tampil karena sakit pinggang. Sakit pinggang ya, sebenarnya dia bukan murni di pinggang penyakitnya. Tapi dia itu sebenarnya sakitnya itu di ankle-nya. Jadi yang gue tahu ya, gue suka ngeliat-liat tentang fisioterapi, tentang bentuk-bentuk tulang manusia, iseng, nggak ada kerjaan. Jadi kalau misalkan lo ankle lo bermasalah, terus lo jalan kaki, tapi lo lebih condong berpijak ke kaki yang satunya, otomatis pinggang lo ini kan gini nih, otomatis goyangnya gitu tuh. Nah ini mungkin yang menyebabkan pinggangnya si Yusuf Helal sakit. Bukan gue sok tahu, tapi ini gue pelajarin, gue lihat, gue penasaran soalnya. Kok bisa sakit ankle tapi pinggang yang berasa? Ternyata kalau misalkan kaki kita nggak lurus pun, kita berdiri dengan kaki yang miring, otomatis jalannya kan begitu tuh. Ngecot-ngecot dikit tuh. Nah itu yang bikin sakit pinggang. Itu informasi sedikit. Kali aja lo ada yang mencot dikit kakinya, hati-hati pinggang lo kena. Oke. Persija, ini dia. Ini yang paling luar biasa, seru sekali. Persija kebobolan 4, bukan 7. Wah, gua di kolom komentar gue di video sebelumnya, karena gue bilang Persija kebobolan 7, ternyata 4. Banyak banget yang komen. Sampai gue bikin komen gue pin supaya orang baca klarifikasi gue. Maksud gue, iya 4 bukan 7. Tenang aja, nggak akan kiamat dengan gue yang nyebut 7 gol bukan 4 gol. Tenang aja, tenang. Tapi yang gue perlu tekankan, kalau lo penonton gue dari udah lama, lo tahu gue salah ngomong, sering gue salah ngomong. Nah ini banyak yang komentar mungkin yang baru-baru nonton video gue. Dia nggak tahu kalau gue sering pikun, gue sering salah nyebutin. Jadi kalau penonton lama gue, 4 bang, tapi sambil ketawa. Nah dia tahu tuh berarti tuh kalau gue sering salah ngomong. Gue bahkan sering lupa nama pemain. Kalau nggak salah di video kemarin juga gue lupa nama pemain bulenya si Persita, ada yang ngingetin di kolom komentar. Jadi lupa buat gue itu hal yang biasa. Jadi jangan khawatir kalau gue salah-salah ngomong. Gue bilang 7 padahal 4. Jangan khawatir, emang gue sering salah, lo maklumin aja. Nikmatin aja. Kabar berikutnya, poin berikutnya maksud gue, Nano Behrens sudah sembuh. Luar biasa. Ini orang tampil kembali, mungkin permainan Persija akan berubah lagi ritmenya. Karena kalau ada Hano, kita kayak di ayun-ayun di lapangan, di penonton. Gue kalau nonton kemarin lawan nah ini gue lupa lagi. Oh Arema. Kita kemarin pas lagi lawan Arema, kayak di nontonnya tuh kayaknya kita lari-larian. Tapi kalau Hano Behrens main, kita tuh kayak di ayun, di bangku penonton tuh. Enak lihat Hano Behrens main. Kalau gue merasakannya seperti itu. Ada yang merasakan kayak gitu? Komentar di bawah. Nah sekarang Hano main, kayaknya gue kayak mau di ayun-ayun lagi nih begini ntar di stadion nih. Asik ngelihat dia main. Dia seperti penari di lapangan. Ya salam. Oke, terus yang poin berikutnya. Hano, Kremencik, Yusuf Helal. Yang gue lihat Yusuf Helal agak kurang, tapi Hano dan Kremencik dan Kudela, ini 3 pemain ini kayaknya dia akrab banget sama anak-anak Jackmania. Yang gue lihat kayak gitu ya. Kayaknya tuh dia sama anak-anak Jackmania tuh kayak
nganggep banget gitu. Nah itu yang menjadikan gue suka banget sama pemain-pemain asing ini. Contohnya apa? Contohnya ada beberapa yang dia posting, dia lagi di kafe nongkrong, ada anak Jackmania datang, dia layanin foto, dia share di media sosial dia, bahkan itu menandakan kalau dia nggak terganggu akan hal itu dan dia suka akan hal itu. Terus Hanno Behrens yang belajar bahasa Indonesia supaya dia bisa interaksi sama kita. Terus setiap habis latihan banyak anak-anak Jackmania, Jack Bocil yang pada cegat di luar lapangan latihan itu dia layanin semuanya dengan baik. Terus Kudela juga pernah datang ke anak-anak kecil yang pada main bola di pinggir jalan, ikut main, bercanda di situ. Gue ngelihatnya chemistry dia sama fans itu cakep banget. Dan hal itu yang bikin kita melupakan Marco Simic. Sadar nggak disadari, kita sudah melupakan Marco Simic ya. Kalau gue memang nggak pernah suka sama Simic, dari dulu gue pernah suka sama dia. Gue ngefans banget sama Simic, bahkan gue pernah datang ke hotel dan gue foto sama dia. Tapi karena Instagram gue yang Persija Insight diblokir sama dia, di situ gue gak suka sama dia. Gara-garanya simpel, gue cuma ngedit muka dia. Terus gue pakein kartun, gue bikin dia lagi nyanyi-nyanyi gitu pakai aplikasi tinggal posting fotonya terus tiba-tiba dia nyanyi. Gue tag dia kan, biasanya di-repostin video gue. Nggak tau mungkin dia lagi sebel lagi apa kali, tiba-tiba sama dia diblokir. Iya, gue bilang bule baper. Ya semenjak itu gue gak suka sama dia. Dan akhirnya dia dikeluarkan dari Persija. Itu pelajaran buat kita juga, jangan terlalu cinta sama pemainnya. Tapi cintalah kepada klubnya. Kayak misalkan sekarang ada Krmencik, ada Hanno. Lu jangan terlalu gila sama dia. Lu biasa-biasa aja. Sama semua pemain Persija, lu biasa-biasa aja. Jangan terlalu diberlebih-lebihkan. Karena Sandi Sute, terus siapa lagi tuh? Yang keluar dari Persija siapa lagi? Sandi. Terus siapa lagi? Wah hasil, Sandi Sute misalkan. Gue demen banget sama dia. Tiba-tiba dia keluar dan dia ngelawan Persija tuh agak sedikit, menyayangkan. Jadi semenjak itu gue nggak terlalu suka sama pemain, tapi gue suka sama klubnya. Siapapun pemainnya gue bakal support. Kalau kita suka sama pemain, lu siap-siap kecewa. Karena kayak Simic aja luar biasa diidolakan, tiba-tiba di akhirnya dia mencoreng nama Persija dan dia tinggalin Persija begitu aja dan dia balik ke kampungnya. Lu tinggal sisa kecewanya aja. Buat Simic lover, rasain lu, ngebully gue sih. Rasain! Oke, kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Oke, apa lagi nih? Ini nih, yang terakhir. Hanno Behrens menganggap fasilitas Persija dari segi medisnya setara dengan Jerman. Itu adalah bagian terpenting juga dalam sebuah klub. Selain pelatih, selain pemain, ada juga medis, fisioterapis yang harus jago. Penting banget soalnya apa? Gue nih Eropanya gue dukung AC Milan. AC Milan itu dulu klub pertama yang punya lab. AC Milan Lab namanya. Waktu itu Seedorf cedera dan dia diprediksi akan cedera panjang sekitar 3 bulan. Tapi dia di fisioterapi di labnya Persija dengan kecanggihan komputer segala macam alat-alatnya, ternyata 2-3 minggu dia sembuh. Itu mengagetkan semua klub dan akhirnya semua klub merenovasi fasilitas medisnya untuk mempercepat kesembuhannya pemain. Nah, Persija ini disetarakan dengan Jerman, Eropa, itu suatu kebanggaan buat kita. Keren banget Persija. Luar biasa. Mantap. Apalagi yang perlu gue bahas? Nggak ada lagi deh. Cukup. Oke, mudah-mudahan kita menang. 3 poin harga mati. Pertandingan yang akan menghibur. Kita akan menguasai jalannya pertandingan. Insya Allah ini bagian dari doa ya. Mudah-mudahan Persija bisa menampilkan permainan yang menarik. Bukan sekedar menang, tapi menarik untuk ditonton. Karena gue akan datang ke sana dan gue akan support langsung. Insya Allah. Oke, Persija Insight. Mundur dulu.